Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini ada kejadian yang tentu miris karena seorang anak di wilayah Kecamatan Birembayun, Aceh Timur, Aceh ini dibunuh ketika mencegah penjahat yang akan melakukan tindakan pemerkosaan terhadap ibunya. Aksi pemerkosaan ini terjadi saat suami korban tidak berada di rumah atau di kediaman mereka. Nah, kejadian pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan ini terjadi di Kecamatan Desa Lue, Gadeng, Kecamatan Birembayun, Kabupaten Aceh Timur Aceh. Nah, korban diperkosa oleh seorang pria yang merupakan warga di sekitar lingkungan tersebut bernama Samsul. Aksi bejat tersangka yang ingin memperkosa korban ini diketahui dan berusaha dicegah oleh anaknya yang saat itu tengah berada di rumah bersama sang ibu. Namun upaya pencegahan yang dilakukan si anak membuat tersangka naik pitam dan membunuh sang bocah dengan senjata tajam. Pelaku kemudian melarikan diri. Ya, pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan ayah korban bernama Pak Ayub. Kita akan sapa. Selamat pagi, Pak Ayub. Pagi. Ya, Pak Ayub, sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin, amin, ya Amin, Rabbal amin. alamin. Ya, Pak Ayub sehat, Pak Ayub? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ayub, kita ingin dengar cerita dari Pak Ayub. Pertama kali Pak Ayub tahu informasi atau cerita lengkap mengenai hal ini, gimana Pak ceritanya, Pak? Nah, sebenarnya saya nggak ada yang ngasih tahu karena pas itu memang udah jamnya pulang gitu. Kan sesampainya saya di Desa Alur Gading, itu udah orang udah ramai-ramai di situ. Terus? Terus udah, Ya, terus Pak? terus saya dipanggil istri saya gitu. Hmm. Nah, diceritakanlah sama istri saya soal masalah ini. Oh, jadi kejadian ini berlangsung ketika Bapak nggak di rumah ya? Ya, saya nggak di rumah, saya waktu itu lagi nyari udang, saya kan nelayan. Oh. Ya. Setelah Pak Ayub. itu, istri Bapak bercerita seperti apa, Pak? Ya, dia ngomongnya, pertama dia ngomong soal anak, suruh ngambil anak di dalam goni, gitu kata. Saya langsung panik, langsung lari ke sana. Sebenarnya larinya nggak tahu arahnya kemana gitu. Langsung lari aja karena udah panik. Terus larinya ke arah mana akhirnya Pak Ayub waktu itu? Ke arah rumah gitu. Oke. Kemudian habis itu Pak? Udah sampai ke rumah saya bingung sendiri kemana gitu, arah yang harus saya cari gitu. Terus saya balik lagi, niatnya kan mau nanya kemana dibawanya gitu. Saya balik lagi ke istri saya tanya ke arah mana, terus ada tetangga yang bilang bawakan aja dulu dia ke bidan desa gitu untuk di apa gitu. Jadi pencarian itu nggak saya lanjutkan, abang-abang saya sama keluarga yang melanjutkan, saya ngurus istri saya dulu gitu. Nah, terus setelah itu apa lagi Pak? Gimana? Setelah itu yang Bapak lakukan apa lagi? Setelah Ya, saya terus mendampingi istri saya sambil saya tanya pelan-pelan gitu. Nah, kalau dari ceritanya istri Bapak yang Ya. disampaikan itu apa aja, Pak? Ya, kronologisnya gitu. Oke, kronologisnya pada saat itu bercerita juga nggak Pak soal identitas si pelaku ini, Pak? Kalau identitas, kami nggak kenal siapa ini si pelaku ini. Cuman tanda wajah aja, namanya, keluarganya, latar belakangnya nggak kenal. Gitu. Oke, Pak Ayub tadi mengatakan kan kalau ini kejadian berlangsung ketika Bapak tidak ada di rumah. Iya, benar. Apakah sempat istri meminta tolong ketika itu dan warga sekitar di sana seperti apa, Pak? Menurut penjelasan istri saya, dia mau minta tolong
ada minta tolong, nggak ada yang dengar. Itulah pagi itu ada kesempatan dia untuk melarikan diri, disitulah dia melarikan diri. Kejadiannya jam berapa ya Pak ya? Sekitaran jam 2 dini hari. Oh, rumah Pak Ayub ini jauh dari warga sekitar atau seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Iya, antara rumah saya sama rumah warga sekitaran 70-an meter lah gitu. Cuma karena kehalangan semak-semak gitu. Jadi agak ketutup. Oh, Berarti sehari-hari Pak Ayub dan istri hanya tinggal bertiga ya sama almarhum anak Bapak? Iya. Nah, Pak Ayub setelah, kan tadi Pak Ayub bilang tidak tahu ya identitas si pelaku ini. Iya benar. Nah, sebelumnya memang apa? Tidak ada orang yang mungkin Apakah bergelagat warga? mencurigakan datang ke rumah Bapak atau sekedar lewat. Kalau lewat si pelaku biasa dia lewat di depan rumah saya, cuma lewat-lewat biasa gitu. Ngomong pun ya ngomong sekedar nanya gitu. Nah, apakah dari pelaku mana ini warga gitu. sekitar atau gimana Pak? Gimana? Pelaku ini memang warga sekitar sana atau gimana? Iya benar. Oh, warga sekitar sana. Kalau keterangan dari tetangga Pak Ayub, meskipun rumahnya berjauhan, tapi kan pasti berapa kali interaksi ya Pak. Kalau pelaku ini seperti apa sih Pak kesehariannya? Yang saya tahu dia kata orang-orang situ ada ladangnya di situ. Oke. Ada ladangnya dia di situ, makanya saya nggak terlalu open gitu. Orang dia ke ladang kan gitu, saya pikir. Berarti Terus, gimana Pak Ayub? Gimana? Lanjutkan Pak. Enggak, terus dari omongan-omongan itu pun antara saya sama si tersangkanya nggak ada yang mencurigakan, cuma seperti omongan biasa gitulah. Oke. Baik, terima kasih Pak Ayub atas waktunya. Sekali lagi kami turut berduka cita dan prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak. Semoga almarhum anak Pak Ayub diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan juga sang istri bisa segera pulih kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Ayub atas waktunya telah berbagi informasi dan juga cerita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu Pak.